Bukti ramalan Park Hang-seo terjadi, deretan sejarah besar Timnas Indonesia di tangan Sintayong. Kontrak STY dipagari, PSSI kena wanti-wanti. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Vietnam hancur di tangan Timnas Indonesia, ramalan Park Hang-seo terbukti. Fakta menarik datang dari ramalan Park Hang-seo yang terbukti benar soal hancurnya Timnas Vietnam di tangan Timnas Indonesia. Hal itu setidaknya terlihat dalam 3 pertemuan terakhir kedua kesebelasan. Pertemuan pertama terjadi di babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023. Di laga itu Timnas Indonesia sukses menang dramatis dengan skor 1-0 berkat gol Asnawi Mangkualam melalui titik putih. 2 kekalahan lainnya lagi terjadi di laga Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda mampu meraih kemenangan dengan skor 1-0 di GBK dan 3-0 di Stadion Maidin. 3 kekalahan tersebut jelas menjadi tamparan keras bagi Timnas Vietnam. Pasalnya bukan hanya menelan kekalahan, mereka juga tidak mampu untuk mencetak 1 gol pun ke gawang skuad Garuda. Oleh sebab itulah fakta semakin membuktikan perkataan mantan Park Hang-seo yang sudah memprediksi akan terjadinya hal ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah mengatakan, jika akan tiba masanya Vietnam akan mengalami kehancuran dalam hal sepak bola. Apa yang baik dari Timnas Vietnam hari ini juga bisa jatuh ke neraka suatu hari nanti. Itulah sepak bola, semuanya diputuskan dalam 90 menit. Ujar Park Hang-seo. Bagi publik Vietnam, 3 kekalahan khususnya saat dibantai habis di kandang sendiri menjadi sebuah kekecewaan yang mendalam. Tak hanya beberapa jam setelah pertandingan kontra Indonesia, VFF mengambil langkah cepat untuk memecat Philippe Troussier. Deretan sejarah besar Timnas Indonesia di tangan Sintayong. Pertama menang di Hanoi setelah 20 tahun. Timnas Indonesia sukses mengakhiri kutukan 20 tahun tak pernah menang di Stadion Maidin Hanoi, markas Vietnam, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 26 Maret silam. Timnas Indonesia membantai Vietnam dengan skor 3-0. 3 gol Indonesia itu dilesakan oleh JIZ, Ragnar Orotmangun dan Ramadan Sananta. Sebelumnya terakhir kali skuad Garuda meraih kemenangan di kandang Vietnam terjadi di Piala AFF 2004 silam. Kedua, bahwa 3 timnas Indonesia lolos Piala Asia. Sebelumnya, Sintayong sukses membawa 3 timnas Indonesia lolos Piala Asia yaitu U20 dan U23. ST membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Kemudian dia juga berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024. Dan ST juga sukses mengantarkan timnas Indonesia U20 untuk ikut lolos ke Piala Asia U20 2023. Torehan prestasi ini menjadikan Sintayong sebagai pelatih pertama skuad Garuda yang meloloskan 3 kelompok umur sekaligus ke ajang selevel Piala Asia. Ketiga, lolos 16 besar Piala Asia. STY berhasil mencetak sejarah membawa timnas Indonesia lolos pertama kali ke babak 16 besar Piala Asia pada edisi 2023. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sayangnya, akhirnya langkah skuad Garuda di babak 16 besar di Piala Asia 2023 harus terhenti. Kendati demikian, hal tersebut telah menjadi pencapaian terbaik skuad Garuda mengingat prestasi tertinggi sebelumnya hanya berpartisipasi di fase grup. Kontrak ST dipagari, PSSI kena wanti-wanti. Masa depan Sintayong di kursi pelatih timnas Indonesia hingga kini masih menjadi tanda tanya. Meski telah menorehkan banyak sejarah baru,
Faktanya nasib Sintayong harus ditentukan lewat target di Piala Asia U23 bulan ini. Sebagaimana diketahui, kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada penghujung Juni 2024 mendatang. Itu artinya, sisa pengabdian Sintayong untuk timnas Indonesia tinggal 3 bulan saja. PSSI sudah menetapkan syarat perpanjangan kontrak Sintayong. Ia wajib membawa timnas Indonesia U23 melaju sampai 8 besar di Piala Asia U23 2024. Hal tersebut tentu membuat pendukung pecinta sepak bola tanah air resah. Salah satunya datang dari ex-pemain timnas, Han Da-Ving, yang meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan ini tanpa alasan. Han Da-Ving pun ingin mengingatkan PSSI akan peran penting Sintayong yang memberikan dampak positif sejak direkrut pada akhir Desember 2019 silam. Han Da-Ving bukan tanpa sebab memberikan argumen itu. Dia tercatat pernah membela timnas Indonesia dan mempersembahkan medali emas SEA Games 1991. Sejak saat itu hingga sekarang hanya Sintayonglah yang memberi perkembangan positif untuk tim merah putih. Sintayong itu sudah menunjukkan kinerjanya dengan membawa timnas Indonesia semakin meningkat. Konsep bermain yang diterapkannya pun cukup bagus, jadi memang diperlukan oleh timnas kita. Makanya akan jadi tanda tanya kalau sampai dia pergi. Nanti kita bisa seperti Vietnam, setelah ditinggal Park Hang-seo, performa tim langsung menurun drastis. Ujar Han Da-Ving kepada bola.com. Ungkapan Han Da-Ving itu merujuk pada kontribusi Park Hang-seo untuk timnas Vietnam. Baru pada Maret 2023 lalu, Philippe Troussier mengambil alih timnas Vietnam dan memperlihatkan gaya main Vietnam tidak segarang sebelumnya. Han Da-Ving pun menegaskan tidak ingin hal itu terjadi di timnas Indonesia jika harus kehilangan Sintayong di akhir masa jabatannya.